Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur, berterima kasih. Waktu berjalan begitu cepat dan hari ini sudah tanggal 23 Agustus. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan tema kita atau judulnya adalah BBM. Ucapkan bersama-sama, katakan BBM 1, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. BBM. Ya, next Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kita akan belajar tentang BBM. Pernah tahu gambar ini, simbol ini, itu BlackBerry Messenger, ya. Kita pernah pakai HP ini dan ternyata sudah lawas, sudah kuno, sudah lewat. Dengan berjalannya waktu, teknologi berkembang begitu cepat dan sudah lewat. Kita lewat saja yang ini, kita tidak akan bahas ini, Eunika. Next, lanjut. Tahu gambar ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa? Simbol apa? BBM. Ya, tapi kita juga tidak akan bahas ini. Ini bukan bagian saya. Ini bagiannya orang yang sekolah di bidang sumber daya dan energi. Ini bagian mereka. Kita juga tidak membahas tentang kalau dulu waktu masih HP BBM orang bilang berkat Bapa melimpah. Betul, tapi juga kita tidak akan bahas itu. Lalu apa itu BBM yang kita akan bahas hari ini? Mari kita baca dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. B yang pertama adalah berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sungguh kalau kita diperkenankan Tuhan untuk berdoa, maka saya mau mengatakan ini adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa berkat? Karena kita diperkenankan, kita dilayakkan untuk meminta kepada Tuhan. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 bilang, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru dan datang kepadanya, maka dan berdoa, maka Dia akan mendengar dan menjawab doa kita. Ini adalah sebuah berkat. Ini adalah salah satu hak yang dimana sangat istimewa, sebuah anugerah untuk kita. Matius 7 ayat 7 sampai 11 juga demikian. Tuhan menghimbau umatnya untuk minta, maka akan menerima, cari akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang berdoa dan minta kepadanya. Bahkan di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Efesus 6 ayat 18 dikatakan doa yang terus menerus. Doa yang benar adalah doa yang dinaikkan secara terus menerus tanpa henti. Ini doa yang benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang benar adalah tidak memaksa Tuhan. Memang di dalam ayat ini dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tetapi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Kita tidak boleh menuntut Tuhan. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita berdoa dan belum dijawab, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ada orang yang ketika salah satu doanya atau mungkin sebuah keinginan
yang dia nyatakan kepada Tuhan lalu belum terjawab. Dia berhenti berdoa lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak setia lagi sama Tuhan. Dia cari bantuan, minta pertolongan kepada yang lain, bahkan dia tinggalkan imannya. Tuhan tidak suka dengan model iman yang seperti ini. Apalagi dalam keadaan dan situasi yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Kita sungguh harus lebih banyak lagi mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengucap syukur. Amin. Amin, Bapak Ibu. Berterima kasih. Kita berterima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kita hidup hari ini. Saya, teman-teman sekolah sudah ada yang almarhum. Beberapa waktu yang lalu saya ada seorang teman hamba Tuhan, dia posting foto temannya yang usianya 45 tahun sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ketika saya lihat foto itu, maka saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan saya sudah usia 50 tahun mau jalan ke 51. Saya berterima kasih. Jadi doa yang benar adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Kita berterima kasih masih bisa bekerja, Bapak Ibu. Dalam situasi yang sukar dan sulit ini kita masih bisa bekerja. Walaupun mungkin ada yang masuknya 1 minggu hanya 3 hari dan gajinya juga mengikuti. Bersyukur. Karena masih ada orang lain yang dimana betul-betul dirumahkan dan mereka bingung apa yang harus dikerjakan. Kalau di dalam kita bekerja mungkin ada halangan-halangan dan kadang manusia itu inginnya, kita semua inginnya itu maunya terus berkat itu mengalir bertambah-tambah terus. Tapi kadang-kadang macet juga. Nah, Tuhan ingin supaya kita tetap mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi doa yang benar adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Ada 10 orang kusta. Mereka sakit dan mereka datang menjumpai Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan 10-nya. Hanya ada 1 yang kembali dan tersyukur. Dia mencari Tuhan, dia mengikut Tuhan, dan dia menyembah Tuhan. Doa yang benar adalah apabila Tuhan waktu kita berdoa dan Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita, jangan lupa untuk kembali mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan mencari Tuhan hanya pada saat butuh saja, lalu berdoa dan setelah itu doanya dijawab. Tidak ada ucapan syukur, tidak ada terima kasih kepada Tuhan. Kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kepada manusia saja kita tahu berterima kasih. Ketika sesama kita memberikan berkat kepada kita, mungkin membantu kita, menolong kita, entah itu waktu, tenaganya, pikirannya, atau uangnya, kita berterima kasih. Apalagi Tuhan. Mari kita mau belajar untuk senantiasa mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi doa yang benar adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tapi ingat kebaikan Tuhan. Datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu lagu, itu syair-syairnya, kata-katanya sangat pendek, tapi saya sejak bulan Maret sampai hari ini, kalau saya menyanyikan lagu itu sungguh sangat saya menikmati kata-kata itu. Lagu itu mengatakan begini, ku datang sujud
hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Ia baik, baik bagiku. Tuhan baik, amin Bapak Ibu. Jadi doa yang benar adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Ucapkan bersama saya, berdoa dengan benar. Sekali lagi, berdoa dengan benar. Yang kedua, berpikir benar. Ucapkan bersama saya, berpikir benar. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ke-7 bersama-sama, ayat 7 dan ayat 8. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir benar. Pikiran kita harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa berpikir benar? Setiap hari kuncinya agar kita bisa berpikir dengan benar, setiap hari kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apabila setiap hari kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan secara rutin, secara teratur, maka firman itu akan menguasai pikiran kita, mengisi pikiran kita, mengisi hidup kita, mengisi hati kita, sehingga yang kita pikirkan itu pasti hal-hal yang benar, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dari caranya untuk berpikir benar, caranya adalah hanya diisi dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada cara lain. Makanya minggu lalu Pak Gembala bilang, usahakan. Masa jadi orang Kristen tidak pernah tamat baca Alkitab? Paling tidak 1 kalilah atau 2 kalilah. Baca urutan dari Kejadian sampai Wahyu. Anak muda jangan sampai, anak muda yang duduk di atas, coba angkat tangan. Hafal 12 murid Yesus, siapa yang hafal? Ada yang hafal? Dah hafal saudara. Tapi coba suruh hafal 21 artis Korea. Wah, itu di luar kepala Bapak Ibu. Wah, itu dahsyat itu. Hafal 21 artis Korea bisa, tapi hafal 1 ayat firman Tuhan saja tidak bisa. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, dikatakan, dan terang bagi jalan kita. Kita tidak akan menyimpang apabila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8, saya langsung baca ayat yang ke-8, dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita harus berpikir benar. Saya ketemu salah seorang jemaat kita, dia bilang begini, dia bersaksi, dia bercerita. Dia waktu itu sudah punya anak cowok, lalu dia berpikir begini, dia bilang, saya berpikir Pak, kalau punya anak cewek itu enaknya. Dan Bapak Ibu, dia hanya berpikir dalam pikirannya, dalam hatinya, berkata-kata dalam hatinya. Dan sungguh Tuhan karuniakan anak cewek. Lalu berjalannya waktu, anak ini sudah besar. Dia bilang, kalau Tuhan kasih satu lagi, nambah satu lagi, aduh enak ya, sungguhan dikasih. Kasih lagi. Lalu sudah steril. Suatu waktu acara ulang tahunnya, dia ditanya, kamu mau minta apa? Dia bilang, yang jelas pasti bukan anak. Tahu-tahu Bapak Ibu, ambil lagi. Lalu dia ngomong sama saya, bilang begini, hati-hati kalau sama Tuhan. Tuhan itu tidak kena ditantang. Pikiran. Kita harus menjaga pikiran ini untuk bersih. Memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang benar. Apalagi di masa-masa sekarang ini kita harus memikirkan bagaimana supaya usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita maju. Kami hamba-hamba Tuhan berpikir bagaimana supaya jemaat Tuhan ini imannya bertumbuh, sehingga dengan berbagai macam upaya yang sangat terbatas kami mencoba untuk melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Entah itu mengirimkan lagu, mengirimkan renungan, mengirimkan doa, mengirimkan kata-kata yang menguatkan. Jangan sampai pikiran ini diisi dengan hal-hal yang negatif, karena apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan itu akan terjadi. Dan itu saya pernah mengalami. Waktu anak saya Kesia ini sudah bisa sepeda motor, itu saya cemas ketika kalau dia keluar dari rumah ke sekolah, itu saya selalu cemas. Saya kepikiran berjalannya waktu sampai dia hampir tamat SMA. Rasa cemas, rasa khawatir itu selalu menghantui pikiran ini. Lalu saya berpikir begini, seumpama kalau saya mau membahasakan yang di dalam otak ini, saya mau tuangkan dalam kata-kata. Jadi saya tidak ngomong sama siapa-siapa, saya juga tidak ngomong sama istri saya, sama anak saya juga tidak. Saya bilang seumpama terjadi sesuatu mungkin dekat lingkungan gereja, pikiran saya itu berkata begitu, hati saya berbicara begitu. Kalau terjadi sesuatu di tempat yang dimana orang kenal dia bahwa itu anak saya, mungkin orang akan telepon saya, memberitahukan saya, atau paling tidak mereka menolong dia, membantu dia. Waktu berjalan, suatu hari mereka kerja kelompok di Jebing dengan teman-temannya, dan selesai maka mereka mau beli minum di mana? Janji Jiwa ya. Di mana? Mau ke Bell Pepper Bapak Ibu. Jadi dari Jebing yang dekat Samsat di timur sana, mau ke Bell Pepper untuk beli minuman. Dia sampai di pertigaan jalan ini ke utara, ada jalan Ayani ya. Dia sama teman-temannya rombongan ini, dia bawa sepeda motor sendiri, bawa sendiri ya. Oh jangan-jangan masih temannya ya, dia bawa sendiri. Tahu-tahu ada bapak-bapak naik sepeda motor dari selatan ke utara ini, begitu kencang dia tabrak si Kesia. Dan sepeda motor bapak itu jatuh, spionnya itu pecah ya, spionnya. Sepeda motor bapak itu hancur. Dia tidak apa-apa. Sungguh masih ada perlindungan Tuhan. Lalu dia pulang, dia bilang ini, guys, bahasa anak gue sekarang itu kan, guys,
cerita menarik guys, tapi saya bersyukur masih ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ditabrak begitu kencang, dia tidak jatuh. Yang pecah itu deknya sepeda motor, itu yang pecah di sambungan di permisi di injakan kakinya itu, di pojoknya itu. Saya lakban sampai sekarang, tidak bawa ke bengkel, saya lakban saja. Nah yang saya ingin sampaikan semua, yang ada di pikiran saya ternyata itu terjadi. Ketika kita memikirkan sesuatu, itu bisa terjadi di alam nyata. Makanya firman Tuhan berkata, hati-hati dengan pikiran, kita harus berpikir benar. Di saat kita cemas, di saat kita khawatir, pakai firman Tuhan untuk menolak kecemasan itu, kekhawatiran, ketakutan itu. Pakai firman Tuhan, lebih baik ucapkan firman Tuhan. Karena saya waktu itu kalau cemas dan khawatir, saya berpikir, seandainya kalau terjadi sesuatu di tempat yang di lingkungan yang orang kenal anak saya atau yang tahu anak saya, mereka bisa menolong. Dan sungguhan Bapak, kejadiannya dekat-dekat pertigaan di Jalan Lejen Suprapur dan Jalan Hayani. Kami bersyukur, berterima kasih, ada perlindungan pertolongan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berpikir benar. Amin. Yang ketiga, BBM. B yang pertama apa? Berdoa dengan benar. B yang kedua adalah berpikir benar. Sekarang yang ketiga, kita baca ayat yang ke-9, Filipi 4 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga, melakukan yang benar. Jadi yang pertama berdoa dengan benar, berpikir benar. Yang ketiga melakukan yang benar, atau melakukan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kalau doanya sudah benar, pikirannya sudah benar, tapi tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, 1, 2 ini gagal. Tidak akan ada dampaknya, tidak akan ada hasilnya. Karena eksekusinya salah. Tidak melakukan dengan tepat, tindakannya salah, kelakuannya salah. Doanya sudah benar, sungguh-sungguh berdoa, pikirannya sudah benar, tapi dalam kehidupannya setiap hari, sikap tingkah lakunya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masalah. Makanya di dalam ayat ini firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, ada kalimat yang mengatakan, lakukanlah itu. Kalau di dalam ayat di LCD itu dikatakan, lakukanlah itu. Tuhan minta supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya, Tuhan pasti menolong kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya ada satu statement yang saya coba untuk menuliskan, bisa ditampilkan. Yonika, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bagi Tuhan, satu ketaatan lebih berharga daripada 1000 doa. Sekali lagi 2, 3. Bagi Tuhan, satu ketaatan lebih berharga daripada 1000 doa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan itu sangat penting. Kita boleh berdoa
beribu-ribu kali. Tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau hidup kita tidak berubah, kalau karakter kita tidak berubah, akan menjadi sia-sia doa kita, menjadi penghalang bagi kita. Mari kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya ketemu dengan seseorang, ini tukang bangunan Bapak Ibu, bukan orang Kristen. Hari Kamis di dapur saya itu sudah 12 tahun tinggal. Kalau sudah hujan itu baru ember di mana-mana, bocor di mana-mana. Jadi hari Kamis itu pas dapat tukang, saya bilang tolong ini dilihatkan, diperbaiki, dibenarkan. Sebelum dia mulai bekerja kami ngomong-ngomong. Dia tanya, saya harus bayar berapa ini kalau perbaiki ini, perbaiki ini. Lalu dalam percakapan itu dia bilang begini, dulu kalau saya kerja itu gak benar, saya tidak benar, gak beres. Saya selalu menipu orang, melakukan kecurangan. Tapi yang saya dapatkan adalah saya sakit, istri sakit, anak saya sakit, musibah itu ada saja. Lalu saya sadar, saya bertobat, saya berubah. Saya mau melakukan apa yang baik, apa yang benar. Ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Saya mau melakukan apa yang baik, apa yang benar. Saya mau bekerja dengan benar. Saya tidak mau nipu orang lagi. Saya tidak mau membohongin orang lagi. Dan ketika dia bekerja dengan benar, dia mulai berubah. Sifat yang lama itu dibuang, karakter yang lama itu dibuang. Dan dia mulai belajar untuk bekerja dengan benar, melakukan apa yang benar. Dia berhasil dalam hidupnya. Proyek itu dia selalu dapat. Sampai dari Surabaya, Probolinggo, Lumajang, kerja di sana. Ini yang kenalkan jemaat. Setelah saya belajar untuk melakukan yang benar, saya berhasil. Saya dapat banyak proyek. Bahkan anehnya dia tinggal di rukonya orang Kristen itu. Bahan-bahan bangunan ada di situ. Tinggal di lantai 2, dikasih kunci sendiri. Orang Kristen ini tidak tinggal di situ. Dipercaya Bapak Ibu. Itu kalau tidak benar, tengah malam dia keluarkan barang, bahan-bahan bangunan itu, dia minggat, habis. Ada Pak Vicky di belakang yang pernah kirim beras, kira-kira itu berapa puluh juta di Kentangan. Ada orang kontrak di sana. Pesan pertama dibayar lunas, kedua dibayar lunas, pesannya semakin agak. Yang ketiga kali setelah dikirim, minggat Bapak Ibu. Lumayan banyak itu. Minggat, mau cari kemana orangnya? Tanya lingkungan, tidak ada yang tahu. Kelakuannya tidak benar. Nah, saya kembali lagi kepada orang ini. Dia dipercaya Bapak Ibu. Kalau kehidupan kita benar, kelakuan kita benar, sikap kita benar, kita selalu takut akan Tuhan. Akan dipercaya orang, bukan ada Tuhan, tapi dipercaya untuk tinggal di toko itu. Saya berpikir kalau dia tidak benar, dia malam-malam dia panggil trek, dia naikkan bahan toko, isi toko itu, dan dia mau cari kemana. Tapi dia bilang saya sudah berubah. Lalu kemarin siang ketika saya duduk, saya makan Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya begini. Tuhan cuma bicara bilang begini, anak tiri diberkati oleh Tuhan, bukankah kamu itu anak? Dia kan anak tiri, keturunan dari Hagar. Kok bisa berhasil? Hanya karena dia mau berubah, dia mau melakukan apa yang benar, apa yang baik. Nah, bukankah Alkitab bilang kita ini ahli waris, anak perjanjian, yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan, yang berhak untuk menerima berkat Tuhan. Tapi kan
tiri saja dikasihani oleh Bapa, bukankah kita ini keturunan, anak perjanjian? Janji Tuhan kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kuncinya harus melakukan apa yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kuncinya di situ. Sekali lagi, kalau anak tiri saja dikasihani oleh Bapa, apalagi anak kandung, apalagi anak perjanjian. Saudara pasti lebih mengasihi anak kandungnya daripada orang lain, anaknya orang lain. Betul? Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau belajar untuk melakukan yang benar. Situasinya memang sulit, tapi jangan kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Dia pasti memberkati kita semua. Jadi BBM, ingat khotbah kita hari ini judulnya adalah BBM. Yang pertama kita ulangi 1, 2, 3. Berdoa dengan benar. Yang kedua, berpikir benar. Yang ketiga, melakukan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kalau kita melakukan 3 hal ini, Tuhan pasti menyatakan kasih, kuasa, dan mujizatnya dalam kehidupan kita semua. Dia pasti menolong kita. Dia pasti mendengar dan menjawab doa kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apapun yang menjadi pergumulanmu, percaya Tuhan mengasihi saudara. Anak tiri dikasihi, kita anak kandung, anak perjanjian, ahli waris, pasti diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Amin buat firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini, dan biar menjadi berkat untuk kita